Tahukah kamu mengenai kisah pasukan elit Den Harin yang konon jadi pelindung terakhir Soekarno? Jika digambarkan sebagai pasukan zaman sekarang, Den Harin atau pasukan harimau Indonesia memang seperti pasukan khusus yang bertempur secara senyap. Mereka mahir melaksanakan sabotase sasaran vital musuh, menimbulkan ketakutan dan kepanikan terhadap kehidupan sehari-hari pasukan Belanda, menghadang distribusi logistik dan lainnya. Pasukan Den Harin dibentuk di Makassar pada era Perang Kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda ingin kembali merebut kekuasaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 ternyata tidak diketahui secara merata, khususnya oleh rakyat Sulawesi Selatan karena masih jarang yang memiliki radio. Oleh karena itu, pasukan NIKA dan KNIL yang dengan cepat melakukan konsolidasi itu langsung memiliki pengaruh karena didukung persenjataan hasil rampasan dari pasukan Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu. Belanda memang ingin menguasai Indonesia lagi dan menjadikan Makassar sebagai ibu kota negara Indonesia Timur. Nah, sebelum lanjut videonya, Mimin ingetin dulu buat klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Para pejuang kemerdekaan di Makassar pun kemudian membentuk pasukan perlawanan demi melawan pasukan Belanda. Terbentuklah LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, salah satu pejuang LAPRIS yang kemudian gugur dan menjadi pahlawan nasional adalah Robert Walter Mongisidi. Pada serangan militer Belanda yang dilancarkan pada 8 Agustus 1946, kubu pasukan LAPRIS yang berada di Gunung Ranaya berhasil dihancurkan dan para pejuang LAPRIS pun memilih turun gunung. Mereka kemudian melanjutkan melawan melalui taktik peperangan secara gerilya. Salah satu personel yang terus bertempur secara gerilya adalah Maulwi Sailan, yang kelak menjadi pengawal pribadi Presiden Soekarno. Setelah turun gunung dan kembali meneruskan perjuangan ke Makassar, Maulwi dan rekan-rekan seperjuangan kemudian mencari nama baru bagi pasukan gerilyanya yang juga merupakan pasukan khusus itu. Karena pada masa penjajahan Jepang, Maulwi dan rekannya suka menonton film yang ada harimaunya. Pasukan gerilya Maulwi kemudian dinamai Pasukan Harimau Indonesia. Laskar Harimau Indonesia ini memang terkenal militan karena terdiri dari para pejuang kelompok pelajar SMP nasional yang umumnya mahir berbahasa Belanda. Mereka pernah menyerang dan menduduki Hotel Empress pada 29 Oktober 1945 dari tangan NIKA, serta berhasil membebaskan rekan yang semula ditahan oleh NIKA. Komandan Pasukan Harimau Indonesia adalah Muhammad Syah, Wakil Komandan Robert Walter Mongisidi, dan Maulwi Sailan sendiri menjabat sebagai Kepala Staf. Seperti tertulis dalam buku Maulwi Sailan, penjaga terakhir Soekarno, dalam strategi tempurnya, pasukan Harimau Indonesia memiliki taktik dan strategi tempur khusus, yakni menyerang dan merampas persenjataan pasukan Belanda dengan target individu atau kelompok kecil serdadu NIKA, KNIL, polisi, kaki tangan Belanda, serta gudang amunisi. Tapi keberadaan pasukan super yang dianggap jauh lebih hebat dari Kopassus ini masih gelap dan simpang siur karena tak adanya bukti yang otentik. Nah, gimana nih sob? Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan kalau belum subscribe, Mimin ingetin dulu buat subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.